Di era digital ini, siapapun bisa dalam waktu singkat mengecek jejak digital orang yang baru dikenal hanya dengan menggunakan mesin pencari di handphone. Jika sudah mempunyai riwayat jejak digital buruk seperti unggah negatif, mengumbar data pribadi di ruang siber, bahkan gegabah dalam memberikan informasi, hampir tidak mungkin Anda dengan mudah menghapusnya. Karena jejak digital itu kejam, kawan. Untuk itu, penting berpikir ulang sebelum posting sesuatu di media sosial pribadi. Unggah hal-hal yang positif, tidak mengumbar data pribadi, dan tidak menyebar hoax. Mari kita ukir jejak digital dengan penuh kebaikan. Jaga ruang siber kita dengan terus share yang baik. Cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda, ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. 1 menit fit lawan COVID-19. Latihan menguatkan otot paha, bahu, dan perut. Yuk, ikuti olahraga 1 menit ala atlet bola voli Indonesia, Wilda Siti Nurfadilah Sugandi. Pertama, lakukan gerakan squat 10 kali. Kedua, shoulder tap. Posisi tubuh seperti akan push up. Lalu sentuh bahu kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Lakukan masing-masing 10 kali. Ketiga, spider plank. Posisi tubuh half plank. Gerakan lutut ke arah luar, lakukan 10 kali. Selesai, lakukan setiap hari agar selalu bugar ya. Bu Ningsih, gimana keadaan Dinda? Sudah sembuh diarenya? Alhamdulillah, Dinda sudah baikan. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi kalau diarenya Dinda sampai terulang lagi, berarti yang salah bukan dari makanannya. Lah, terus dari mana, Bu? Maaf ya, Bu Ningsih, bisa jadi dari air minum yang ada di rumah Bu Ningsih itu. Bu Ningsih masih pakai air sumur kan? Iya sih, Bu. Lah gimana lagi? Takut mahal kalau pakai PDAM. Siapa yang bilang mahal? PDAM itu terjangkau kok. Airnya juga dijamin aman karena pakai sistem perpipaan. Sudah terpenuhi syarat air amannya. Kualitasnya bagus, kuantitasnya cukup, mengalir 24 jam non-stop. Mahalan mana kalau anak sakit gara-gara air yang dikonsumsi tercemar limbah. Kena biaya pengobatan dong. Benar juga ya, Bu RT. Apalagi saya lihat sumur Bu Ningsih dekat dengan sapi tank kan. Nah, bisa bahaya itu, Bu, kalau sapi tanknya bocor. Bu Ningsih mau limbah sapi tank masuk ke sumur terus? Aduh, Bu RT, jangan diterusin. Saya ngeri, Bu. Iya deh, Bu, saya pastikan daftar PDAM. Aduh, gak kebayang kalau harus minum air dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik. Sangat mendukung dan berupaya keras untuk mewujudkan target SDGs. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan sarana air minum yang aman dengan mengakses sambungan PDAM atau air perpipaan. Mengajak masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang aman, jamban yang dilengkapi tangki septic tank. Tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mencuci tangan, karena kedisiplinan merupakan kunci keselamatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil amiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerja sama dengan USAID IOWAS Plus. Bagi saya, menjadi guru adalah pengabdian mulia terhadap bangsa. Dalam tiap langkah menuju sekolah, ada niat serta doa agar saya bisa memberikan yang terbaik sebagai seorang guru. Lalu pandemi datang dan menjadi tantangan besar bagi saya dan rekan-rekan guru lainnya.
semua menjadi berbeda. Sistem pembelajaran pun disesuaikan sedemikian rupa. Saya tahu belajar di rumah tak semenyenangkan di ruang kelas. Tapi kami para guru akan selalu bekerja keras menyusun cara agar kalian di rumah belajar dengan aman dan tetap antusias. Semoga badai ini cepat berlalu dan kita semua bisa kembali bertemu entah di ruang-ruang kelas atau di lapangan sekolah. Yang penting tetap semangat dan selalu berdoa. Saya dan semua guru di sekolah penjuru negeri akan tetap berbakti untuk Ibu Pertiwi demi mimpi dan masa depan anak-anak yang Bapak Ibu titipkan di pundak kami. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Selamat sore sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam segmen Kedai, yakni kajian edukasi agama Islam. Nah, tema di sore hari ini adalah wanita makhluk yang istimewa. Dengan narasumber kita yang sudah kami hadirkan di Radio Suara Gresik, yakni ada Ustazah Ainul Farodisa. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat nih. Nah, sebelum membuka di sore hari ini, baru pertama kali Ustazah ya untuk ngisi di sini siaran Suara Gresik. Saya dulu tahun 2020 akhir gitu ya, atau kalau nggak salah sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya? Iya, soalnya dulu nggak pakai masker ke sini. Terus iya. Tempatnya juga sekarang sudah baik. Sudah maksudnya beda. Sudah dulu beda ya. Begini, gitu. Baik. Nah, yakni untuk sore hari ini biasanya narasumber kita adalah ustadz ya, yakni laki-laki semua. Kali ini temanya adalah mengenai wanita. Tentunya kita juga hadirkan narasumbernya adalah wanita juga nih. Ya, ini tema kita wanita makhluk yang istimewa. Untuk sahabat cerdas yang ingin tanya-tanya ya, monggo, kita sudah siarkan melalui FM di 100,4 FM. Kita juga siarkan melalui YouTube, Instagram, website dan juga Facebook. Nanti yang tanya-tanya langsung saja mengunjungi di kolom YouTube kita. Kita sudah mulai on air nih di sore hari ini. Baik, untuk Ustazah Ainul, sore hari ini kita membahas mengenai wanita nih. Iya. Wanita makhluk Allah yang istimewa. Iya. Nah, mungkin untuk membuka kali ini bisa dijelaskan untuk Ustazah Ainul, bagaimana wanita dapat disebut sebagai makhluk Allah yang istimewa. Iya. Monggo Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin safwatil alamin wa ala alihi wa ashabil mukramin, amma ba'd. Mas Ruza ya? Iya. Sebenarnya kalau saya pribadi nih Mas ya, saya itu lebih tertarik dengan kata perempuan. Kata perempuan. Iya. Baik. Iya, jadi kan perempuan itu identik lebih berdaya dan sebagainya. Tapi enggak apa-apa lah, karena memang di Gresik juga ada GOW, Gabungan Organisasi Wanita. Ya kan seperti itu ya. Ketuanya juga Ibu Bupati juga. Kebetulan saya juga di situ. Nah, terkait dengan sebenarnya saya menarik tema pada sore hari ini yang saya kemarin sempat ditelepon oleh Bapak Ketua DMI untuk mengisi ini. Mengapa perempuan itu adalah bisa dikatakan makhluk yang istimewa gitu ya, makhluk yang istimewa lah gitu di mata Allah. Karena memang yang pertama kan manusia, Allah itu kan menciptakan manusia itu kan dua ya, laki-laki dan perempuan. Baik. Nah, memang perempuan ini bisa dikatakan istimewa karena di sisi lain yang pertama dia ada diberi keistimewaan atau kemuliaan untuk bisa mengandung. Nah, bayangkan dengan sistem reproduksi yang biasanya kalau manusia sistem reproduksinya kan terkait dengan dirinya sendiri. Contoh sama ya kita ya yang belum menjadi ibu, baik perempuan maupun laki-laki, ketika sistem reproduksinya adalah terkait dengan dia sendiri. Tetapi kalau perempuan yang sudah
akan menjadi ibu dalam hal ini bisa mengandung, itu kan harus menyelaraskan antara yang ada di dalam isinya, yang ada manusianya dengan kita sendiri, dan itu memang sesuatu yang apa ya, indah ya. Memang berproses untuk berketurunan itu adalah sesuatu yang indah. Oleh karena itu tidak ada yang lain kecuali perempuan yang bisa melakukannya, kan seperti itu. Nah, ketika juga nanti perempuan itu sudah menjadi ibu, dia akan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, kan seperti itu. Jadi surga itu di bawah telapak kaki ibu, kan seperti itu. Jadi bagaimanapun juga seorang anak ini memang harus ya patuh, khususnya memang kepada kedua orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi ibu ini yang memang sejak kecil ya merawat, mengandung ya, kemudian melahirkan, menyusui, merawat, itu sungguh luar biasa. Saya dulu juga kenapa sih kok kita itu ya harus birrul walidain khususnya kepada ibu. Saya dulu juga memang biasa, maksudnya biasa saja. Tetapi ketika saya melahirkan anak pertama, Masya Allah sakitnya seperti ini. Ini loh baru tahu bahwa paham ya Ustazah. Kenapa ibu yang susah payah melahirkan anaknya, kemudian anaknya harus uququl walidain, kan gitu, harus durhaka kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Ini yang tidak akan bisa dibalas atau dengan apa-apa itu ya, ketika perjuangan seorang ibu itu seperti itu. Jadi memang diantaranya itu yang memang menjadikan kita istimewa. Selain itu juga perempuan itu kuat loh Mas. Kuat itu maksudnya contoh ya, dalam keadaan sama. Iya, jadi ketika semua perempuan itu nanti sendiri sudah menjadi single parent, perempuan itu masih akan tetap kuat, bisa mencari nafkah, kemudian bisa menghidupi anak-anaknya, juga bisa merawat anak-anaknya. Yang hari ini kalau kita kaitkan dengan pemahaman gender itu kan bisa double burden, kan seperti itu ya, double burden, karena juga terkait kinerja domestik, juga kinerja publik yang harus dia lakukan untuk menghidupi anak-anaknya. Nah ini kan kadang kalau laki-laki itu disuruh merawat anak-anaknya itu agak susah. Boten telaten gitu. Seperti itu. Iya. Jadi lebih pada perempuan itu sawangane ngoten, tapi sebenarnya dalam dirinya itu kuat. Jadi iya. Jadi menghadapi apapun itu kuat. Memang identik ya, ada yang lembut kan seperti itu. Tapi itu kan memang hal yang bisa dipertukarkan, sehingga laki-laki juga bisa lembut kok, kan seperti itu. Jadi memang perempuan itu pada prinsipnya juga kuat. Ketika kita bandingkan yang seperti itu masih bisa survive, bisa anak-anaknya juga terawat, kemudian juga masih bisa mencari nafkah untuk penghidupan anak-anaknya. Nah ini juga merupakan yang istimewa. Saya kira itu juga hal yang memang istimewa yang bisa dilakukan oleh perempuan. Seperti itu. Mungkin bisa dibilang laki-laki juga bisa mengurus anak, tapi lebih Bu? Lebih banyak di wanita ini. Lebih banyak kemampuannya di wanita. Iya, jadi mungkin laki-laki bisa aja nggak sabar gitu Beb. Jadi bisa aja nih. Iya, kalau kemampuan mencari nafkah memang ayah seperti itu tidak bisa diragukan lagi, dan memang sudah ada kaidah dalam Islam seperti itu. Tetapi kemudian saya sampaikan tadi, ketika sama-sama laki-laki tidak punya istri ataupun istri tidak punya suami, saya kira ya lebih kuat istri yang tidak punya suami, karena bisa menghandle keduanya itu tadi. Dan banyak contoh teman-teman saya yang sampai hari ini masih tetap survive, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik kehidupannya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ya untuk para sahabat cerdas yang sudah menyimak di sore hari ini, sudah ada yang menyapa. Ini rekan saya sendiri nih, Giri AM ya. Nanti kita akan sapa. Nah, untuk itu Ustadz, saya juga pernah nih membaca suatu cerita bahwa wanita sebelum ada agama Islam itu menjadi objek kekerasan oleh yakni kaum pria, dan ya ini beda sekali dengan sekarang yang sudah ada agama Islam, dan juga yang dulu itu apa Ustazah yang membedakan nasib wanita sebelum adanya yakni Islam dan sesudah adanya Islam? Iya, jadi gini ya. Itu kan terkait dengan kesetaraan perempuan ya. Kita ngomong kesetaraan gender juga bisa boleh.
Jadi dulu itu memang perempuan itu ketika lahir maka dalam Al-Quran itu yang apa ya, yang belakangnya muswaddaw wa huwa kazim. Jadi mereka itu ketika ada perempuan pada zaman jahiliyah, ketika ada perempuan lahir maka mukanya itu akan hitam, merah hitam dan tidak suka seperti itu. Karena dulu perempuan dijadikan objek kan gitu, bisa diperjualbelikan dan sebagainya. Itu pada zaman jahiliyah. Ketika Islam masuk ya di bawah Nabi Muhammad, otomatis karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad ya, umat terakhir dan seperti itu. Itu maka Islam memperbaiki itu. Islam memberikan perempuan sama derajatnya dengan laki-laki seperti itu. Walaupun itu memang nanti tanda kutip ketika kalau kita sudah bersuami istri, perempuan laki-laki adalah, kalau kita ngomong ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah, seperti itu ya. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Itu memang dalam kategori domestik seperti itu. Jadi tetapi secara secara derajatnya adalah sama, tidak boleh diperjualbelikan. Dan itu memang menjadi teman atau apa ya, menjadi partner. Iya, partner bagi laki-laki. Dan ketika ngomong ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu kan memang dalam sisi domestik. Seoma siapa? Dulu Megawati menjadi presiden. Ketika pulang juga kan harus nurut kepada Taufik Kemas kan seperti itu karena suaminya. Nah, itu memang Islam mendongkrak itu sehingga sampai hari ini alhamdulillah perempuan semakin bisa memberikan nuansa yang baru ya, walaupun di dunia Islam itu sendiri, sehingga tidak kemudian perempuan itu menjadi hal yang dimarginalkan. Perempuan itu juga sebenarnya memang bisa berdaya dan tidak harus diperdaya kan seperti itu. Banyak hari ini memang yang bisa kita lihat terkait dengan hal-hal yang bisa dilakukan perempuan yang bisa berdaya untuk kehidupannya seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Nah, untuk itu waktu itu saja, karena saya juga membaca mengenai hak-hak wanita dan juga mengenai keistimewaan wanita. Nah, ini saja apa saja saja mengenai keistimewaan wanita yang melekat dalam diri seorang wanita. Mungkin bisa kasih tahu ini saja, kan ya ini saya ini laki-laki, belum tahu nih sisi dari wanitanya seperti apa gitu. Iya, jadi memang gimana keistimewaannya Mas? Itu kan perempuan itu kan memang yang pertama menjadi teman bagi laki-laki, menjadi partner tadi ya. Kemudian bisa menyusui, kemudian bisa mengandung, bisa menjadi dengan suami, ini khususnya untuk yang sudah menikah, itu bisa menjadi wanita soleha kepada suaminya. Karena ketika walaupun dalam keadaan letih, ketika suami membutuhkan, bagaimana kita harus bisa memenuhinya kan seperti itu. Kemudian juga perempuan ini memang dituntut untuk selain bisa mengandung tadi ya, karena keturunan itu, terus kemudian ya tadi bisa menjadi istri yang solihah kepada suaminya, kemudian juga bisa menyusui kan seperti itu. Itu mungkin yang menjadi keistimewaannya. Jadi banyak hal yang menurut Islam itu memang menjadi tuntutan perempuan untuk bisa berbakti kepada suaminya. Itu. Dan itu merupakan ladang pahala. Seperti itu. Baik. Mungkin kalau bisa disamakan dengan ini, Ustaz. Bisa disamakan dengan hak-hak yang disampaikan oleh yakni Bu Gita Kartini. Mengenai tentang hak apa saja yang bisa diperoleh, yakni untuk seorang wanita, yakni bekerja, berkarir gitu saja. Dan juga sampai menghidupi anak-anaknya, menjaga anaknya gitu. Iya. Itu saja. Iya, tadi kan hak-hak ya, saya tadi lupa ya. Jadi memang ya hak-hak kita ya seperti itu. Jadi
kalau perempuan menikah berhak untuk diberi mahar kan seperti itu. Jadi kemudian memang sesama manusia kita juga memang hak hidup itu juga kita juga mendapatkannya, baik mendapatkan pendidikan, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bisa berkarya di publik kan seperti itu. Itu juga merupakan yang memang hak kita dan kita bisa melaksanakan dengan baik. Jika kita mau mengaksesnya, insya Allah kita juga bisa berinteraksi dengan masyarakat dengan baik seperti itu. Baik. Ustazah, mengenai wanita nih, apa nih Ustazah yang ini menurut Ustazah sendiri ya, mengenai wanita di zaman dahulu dan zaman sekarang, apa yang membedakan? Kalau dulu itu karena memang pendidikannya sangat kurang ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan perempuan itu memang identik dengan ya konco wengking itu, bisa dikatakan seperti itu. Jadi mereka hanya melakukan hal-hal domestik yang memang itu merupakan hal-hal sekunder yang ada dalam kehidupan. Tetapi kalau hari ini memang perempuan itu lebih bisa berkarya, karena mungkin sebenarnya dari dulu memang ada ya, maksudnya Khadijah saja bisa menjadikan menemani Rasulullah dalam berdakwah dan sebagainya. Kemudian juga Aisyah juga beliau kan juga bisa memimpin dan sebagainya kan seperti itu ya. Tetapi memang pada prinsipnya secara global kalau bisa kita katakan bahwa perempuan dulu memang kurang bisa mengeksplorasi diri, dan memang seperti yang saya sampaikan tadi lebih pada di konco wengking seperti itu. Sehingga pada era Kartini bisa mengenyam pendidikan dengan baik, kemudian bisa mengetahui bahwa perempuan sebenarnya juga bisa melaksanakan dan bisa berkreasi seperti itu. Nah kemudian maka hari-hari ini tidak sedikit juga bahwa perempuan itu juga bisa aktif di ranah-ranah publik yang memang dulu hanya laki-laki. Ya dulu saya masih kecil masa ada yang jaga pom bensin itu perempuan. Nah itu sekarang malah banyak ya. Iya sekarang juga banyak seperti itu. Bahkan sekarang yang ojek offline itu ada yang perempuan loh Mas. Baik, benar. Kalau mungkin dulu ojek mungkin dipenuhi dengan laki-laki saja ya. Kalau sekarang mungkin sudah setara ya. Iya, jadi ketika perempuan itu bisa menjaga muruahnya, harga dirinya, saya kira no problem. Iya, kalau saya pribadi ya Mas ya, dalam suatu kegiatan atau pernah itu 50 itu ya laki-laki semua, saya saja yang perempuan. Tapi ya biasa saja, karena bagi saya itu perempuan dan laki-laki itu tuntas, tidak ada bedanya kecuali ketika kita ngomong sesuatu hal kan seperti itu. Ketika nanti kita kembali di rumah baru bagaimana kita bisa memposisikan diri. Baik. Nah, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Wanita Dunia yang kemarin 8 Maret telah dirayakan Wanita Dunia ini. Nah, cocok dengan tema kali ini adalah wanita makhluk yang istimewa. Nah, ini juga sudah ada yang menyapa saja di kolom komentar kami. Nanti kita akan sapa di akhir sesi. Baik, tahan dulu Ustazah. Akan ada iklan yang lewat untuk sahabat cerdas yang ingin tanya. Langsung aja tanya di kolom komentar yang ada di YouTube. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Radio Suara Gresik. Oke, Ustazah. Iklan dulu Ustazah. Iya. Nggih. Pak, antarin aku ke rumahnya Bu Ana ya Pak. Aduh Bu pasti kebelet BAB nih. Udah, ayo anterin, keburu keluar ini Pak. Pasti. Gak usah menggerutu di belakang gitu. Capek Bu, kalau setiap hari harus nganter ke rumah Bu Ana buat buang hajat. Gangguin keluarga Bu Ana yang lagi istirahat. Bapak kok malah nyalain Ibu. Bapak itu loh yang harusnya perhatian sama istri. Masa mau buang hajat saja harus numpang ke tetangga. Bikinin jamban dong Pak. Bapak memang udah kepikiran mau buat jamban.
tapi takut mahal. Tapi jamban itu ndak mahal loh Pak. Bu RT kemarin bilang waktu ada acara di balai desa, katanya penting banget kita punya jamban sendiri yang aman Pak, agar limbahnya tidak mencemari lingkungan. Kalau punyanya Bu Ana kan pipanya nyambung ke selokan Pak. Jadi ingat kalau anak kita suka main di selokan ya Bu. Pantesan suka gatel-gatel. Udah deh Pak, ndak usah mikir panjang. Besok kita ke Bu RT buat nanya-nanya soal pembangunan jamban yang sehat. Jamban sehat itu bagaimana sih? Aduh Pak jamban sehat itu kloset di rumah yang terhubung dengan tangki septik kedap, tidak bocor dan harus disedot rutin setiap 3 hingga 4 tahun sekali. Kalau bocor kan ya bahaya toh Pak, air limbah kita bisa merembes ke sumur. Bisa bayangin dah itu? Aduh Bu bikin gak selera mandi aja. Ini beneran loh, makanya besok habis dari Bu RT langsung bikin jamban sehat ya Pak ya. Oke deh kalau gitu, pinter kamu Bu Ih, ngerayu nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik. Sangat mendukung dan berupaya keras untuk mewujudkan target SDGs. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan sarana air minum yang aman dengan mengakses sambungan PDAM atau air perpipaan. Mengajak masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang aman, jamban yang dilengkapi tangki septic tank. Tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mencuci tangan, karena kedisiplinan merupakan kunci keselamatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil amitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerja sama dengan USAID IOWAS Plus. Tak kenal maka tak kebal. Pagi Pak. Pagi, stop. Siapa kamu? Virus Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan Presiden Joko Widodo tentang wajib masker. Bapak Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Informasi layanan masyarakat ini persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk Pagi Pak. Siapa kamu? Virus Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Sebagian besar pergerakan muatan angkutan barang di Indonesia dilayani dengan transportasi angkutan barang dan diangkut dengan menggunakan truk. Overdimensi overloading atau odol adalah suatu kondisi di mana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik, dan kondisi di mana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Beberapa dampak dari odol.
kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan. Kerugian negara berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sudah mencapai 43 triliun rupiah. Kecelakaan angkutan barang meningkat, termasuk korban jiwa. Produktivitas kendaraan tidak maksimal karena kendaraan berjalan lebih lama. Ih, kenapa sih pada hobi banget kumpul-kumpul nggak pakai masker? Kenapa? Ini loh, lihat deh, bangga banget. Pada kumpul-kumpul, gak jaga jarak, nggak pakai masker lagi. Sabar kali, coba dari kamu dulu sendiri yang mulai pakai masker. Oh iya, tadi tuh lupa, abis minum, belum pakai masker lagi. Ini juga nih yang bikin resah. Kalian tuh harus jaga jarak, minimal 1,5 meter. Ya, biarpun kalian temenan sih. Lah iya, kamu ngapain deket-deket aku? Sana. Ya, tadi kan ceritanya cuma tanya kamu kenapa. Nah, Sobat Kom, ini dia hal yang wajib kalian ingat. Pakai masker, jaga jarak, dan yang paling penting, sering-sering cuci tangan pakai sabun. Ayo, kita disiplin menerapkan protokol kesehatan Untuk melindungi diri dan orang sekitarmu. Yuk, lawan COVID-19 biar cepat musnah dari Indonesia. Selamat pagi, Ceng Novit. Pak Jako, selamat pagi. Pagi-pagi mau kemana, Pak? Biasa, Ceng, mau olahraga di taman. Biar imunitas meningkat, badan jadi sehat. Wah, sama dong. Saya juga mau senam bareng teman-teman di taman. Waduh, Ceng Novit, olahraga rutin memang baik. Tapi sesuai imbauan adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh berkerumun begitu. Oh gitu? Taman komplek kita kan tidak luas. Kalau senamnya rame-rame, malah berisiko ndak bisa jaga jarak loh. Iya juga ya. Kalau gitu, saya ikut Pak Jako jogging aja deh. Boleh kan, Pak? Boleh saja, tapi jaga jarak dan pakai masker ya, Ceng. Loh, memangnya kalau olahraga harus pakai masker, Pak? Betul, Ceng Novit. Kalau kita mau berolahraga di tempat umum, kita harus tetap pakai masker dan mematuhi protokol jaga jarak. Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu saya ambil masker dulu ya, Pak. Pak Jako, saya pulang duluan ya. Mau masak makan siang. Nggih, monggo Ceng Novit. Tapi jangan lupa sampai rumah langsung mandi. Baju olahraganya juga langsung dicuci ya. Ya pasti dong Pak Jako. Imbauan adaptasi kebiasaan baru saat berolahraga memang agak sedikit berbeda. Tapi intinya tetap sama kok. Perhatikan ketentuan penggunaan masker, patuhi protokol jaga jarak, dan tidak berkerumun. Tingkatkan imunitas diri dengan mengonsumsi asupan bergizi. Kemudian, begitu sudah tidak berkeringat, mandi pakai sabun. Biar kuman-kuman pada mati dan badan terasa segar. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Lagi di sore hari ini masih dengan tema yakni wanita makhluk yang istimewa. Baik, saya juga ucapkan sekali lagi selamat Hari Wanita Sedunia yang sudah dirayakan oleh wanita di seluruh dunia ya. Tanggal 8 Maret kemarin 2022. International Women's Day di hari Senin kemarin, sahabat cerdas. Tanggal 8 tuh hari Selasa. Hari Selasa. Ya. Selasa kemarin. Baik, kita masih sambung dengan Ustazah Ainul Faraudisa di sore hari ini. Untuk sahabat cerdas yang ingin tanya-tanya, sabar ya. Nanti kita akan sapa di segmen terakhir. Baik, tadi sudah dijelaskan saja ya. Ini mengenai sejarah wanita pada zaman dahulu dan sekarang, dan juga apa hak-hak yang harus dipenuhi, dan juga keistimewaan apa yang melekat dalam diri seorang wanita. Nah, ini yang
Untuk selanjutnya saja, mengapa wanita disebut mutiara yang harus dijaga? Nih, ada pepatah yang mengatakan wanita adalah yakni perhiasan surga gitu saja. Monggo saja, mungkin bisa dijelaskan. Iya, terima kasih. Sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus sholihah, kan begitu ya. Memang ada juga kan begini, al-mar'atu imadul bilad, seperti ya. Idza sholuhat sholuhatil bilad wa idza fasadat fa fasadatil bilad. Perempuan itu adalah tiang negara. Jika perempuannya itu rusak, maka negara rusak. Jika perempuannya itu solihah atau baik, maka negara juga akan baik. Ini mengindikasikan, bukan berarti bahwa di negara itu memang harus perempuan semua. Baik. Tetapi kemudian perempuan itu mempunyai segmen yang sangat penting dalam rangka ikut membangun negara. Contoh yang hari ini aja ya. Contoh yang hari ini aja. Diakui atau tidak terkait dengan pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Baik. Khususnya di Kabupaten Gresik. Baik. Bahwa perempuan ini mempunyai mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka ikut mensukseskan kegiatan pesta demokrasi tersebut. Baik. Memang perempuan punya iktikat atau punya punya hak. Bukan, maksudnya dia bisa dipercaya dalam artian tidak bisa dipengaruhi. Jadi memang ketika dia sudah beriktikat melakukan pilihannya, maka dia tidak akan berpindah dan cenderung untuk terus mendampingi atau memang bisa dipercaya untuk hal ini, seperti itu. Jadi kalau kita ngomong punya bukan harga diri, tapi nilai. Bukan, sudah menentukan pilihannya, maka dia tidak pelin-pelan seperti itu. Baik. Dan perempuan itu juga bisa diakomodir lebih mudah daripada laki-laki, karena laki-laki kadang sakarpe dhewe seperti itu kadang. Sekarang iya, besok enggak kan seperti itu. Tapi kalau perempuan lebih bisa dipercaya dan oleh karena itu dalam kegiatan beberapa pesta demokrasi perempuan juga segmen penting yang tidak bisa diremehkan untuk keberlangsungan hal itu kan, seperti itu. Nah, ketika ini memang perempuan itu kenapa juga merupakan perhiasan, karena banyak hal-hal yang tidak bisa bahwa itu keterlibatan perempuan di situ adalah penting, seperti yang hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa negara itu juga kalau perempuannya rusak maka negara juga akan rusak. Karena memang diakui atau tidak, hari ini memang filter itu harus ada dalam diri kita sendiri. Baik. Karena dunia digital sudah tidak bisa dibendung, dibendung lagi. Bahkan kita harus bisa mengakses dunia digital itu dengan melakukan hal-hal yang baik. Maksudnya untuk mengakses hal-hal yang baik. Baik. Itu tidak akan terjadi ketika dalam diri kita tidak tertanam hal-hal yang positif. Kan bisa saja kan terkadang masih muda dan sebagainya, ingin aktualisasi dan sebagainya. Jadi nanti mencoba hal-hal baru yang tidak tahu apakah itu positif atau negatif, kan seperti itu. Jadi kita khususnya sebagai perempuan dan khususnya sebagai ibu, bagaimana bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga ketika anak-anaknya itu sudah terfilter dengan baik terkait dengan keimanan dan teologi dan sebagainya, mereka tidak akan tergoyahkan. Dan ini memang terus terang, saya pribadi dulu memang juga dari pondok. Tapi ketika saya juga aktif di PMI itu juga banyak hal, karena kalau kita ngomong masalah pergerakan itu ya temannya banyak, Mas. Tidak hanya saja orang-orang yang Islam, tapi ya banyak hal lah seperti itu. Tapi kita tetap enjoy, kita tetap tidak akan terpengaruh. Seperti Gus Dur itu ya, beliau itu seorang kiai, seorang ulama. Beliau itu tidak terpengaruh dengan orang, bahkan beliau bisa mempengaruhi. Dalam hal ini tidak Islam saja yang mengakui bahwa beliau itu adalah
merupakan bapak dari mereka. Banyak orang-orang luar Islam yang memang sangat menghormati beliau. Ini karena memang itu tadi. Jadi beliau itu bisa punya filter yang baik, punya pendirian yang baik, yang kokoh, dan bisa mempengaruhi orang lain. Nah, kita kembalikan lagi kepada perempuan. Ketika perempuannya berkepribadian baik semua, insya Allah dunia ini juga aman-aman saja, kan seperti itu. Kalau kita ngomong di dunia ini tidak ada masalah juga tidak mungkin. Iya, pasti tapi ada masalah. Minimal dalam tanda kutip secara garis besar, ketika perempuan itu baik, maka yang ada di dunia ini, yang ada di dalam negara, pengaturan dan sebagainya itu juga nanti akan baik. Juga terkait dengan yang di dalam rumah tangga, anak-anaknya, kemudian ketika bisa bersosialisasi di luar dengan baik, itu insya Allah akan berjalan dengan baik juga. Baik, karena itu juga kalau ngomongin yakni peran wanita gitu saja ya, itu juga mendukung kesuksesan suatu forum ataupun yakni suatu misal negara juga saja ya. Dan sudah banyak seperti menteri-menteri yang juga berperan untuk memajukan negara kita seperti Bu Sri Mulyani dan banyak sekali. Juga, Bu Min itu kan ya, wakil bupati pertama perempuan Gresik, wakil bupati pertama yang perempuan ya. Iya, kalau dulu kayaknya laki-laki semua. Iya, dulu laki-laki dan untuk yakni tahun lalu Jun sampai tahun ini juga ada Bu Min yang menjadi bupati. Betul, dan beliau adalah putri dari kiai kan seperti itu, yang juga merupakan doktrin-doktrin dan didikan-didikan agama itu kan juga sangat kental, tetapi kemudian bisa mewarnai dan menjadikan negara ini bagaimana bisa nanti bisa menata negara itu kan juga merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi perempuan gitu. Baik karena ya sudah ada perannya masing-masing ya gitu saja ya, untuk gak mungkin kalau kita laki-laki semua pasti juga akan berselisih. Nah, pasti itu. Baik, kita akan lanjut nih di sore hari ini. Ini juga sudah banyak yang tanya, tapi sabar, nanti dulu kita akan lanjut lagi dengan yakni pembahasan tema kita, wanita makhluk yang istimewa. Baik, yakni tadi membahas mengenai mengapa yakni wanita yakni sebagai mutiara yang harus dijaga. Nah, untuk selanjutnya saja bagaimana nih cara kan setiap manusia itu berhak memberikan yakni sudut pandang. Nah, kalau menurut Ustazah nih mengenai bagaimana cara menjaga dan juga memuliakan seorang wanita Ustazah dari sudut pandang perempuan, gitu saja. Ya, kalau menurut saya ya cara memuliakan perempuan ya memang bagaimana perempuan itu dihargai seperti itu, kemudian diberikan tempat yang sama, artinya derajat atau posisi yang sama, tidak dimarginalkan. Nah, itu memang memuliakan, salah satu ya menjadikan memuliakan perempuan ketika begini. Perempuan itu memang mulia, tetapi memang harus berawal dari pribadinya sendiri, ibda binafsik. Ketika perempuan itu memang bisa berakhlak yang baik, wanita solihah, maka dia memang berhak untuk dimuliakan, kan seperti itu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi kembali bahwa perempuan itu derajatnya lebih tinggi ketika dari laki-laki ketika sudah menjadi ibu, kan seperti itu. Kemudian juga surga ada di telapak kakinya, kan seperti itu. Jadi memang kedudukannya mulia, tetapi dalam tanda kutip perempuannya itu memang harus perempuan yang solihah. Jadi kalau memang yang tidak solihah ya kan memang juga banyak kadang suatu hal yang negatif juga berawal dari perempuan, memang kita akui itu memang juga banyak, kan seperti itu. Jadi itu juga tidak masuk dalam
dalam kategori ini kan seperti itu. Jadi ya dicintai kan seperti itu ya, kemudian terus diberikan hak-haknya, kemudian ya ya itu tadi. Jadi ketika perempuan mulia maka memang derajatnya bisa lebih tinggi kan seperti itu. Jadi daripada laki-laki ketika sudah menjadi ibu kan seperti itu. Baik. Nah, itu sahabat Jas mengenai yakni tema kita di sore hari ini. Baik Ustazah, kita sapa dulu nih yang ada di YouTube untuk para sahabat cerdas yang sudah menyimak siaran kita di sore hari ini. Ada Giri AM menyapa sendiri. Ini ya ini cuma ketawa nih. Wak. Lalu ada yakni Kevin Chandra. Selamat sore Ustazah. Pembahasan yang bagus sore hari ini. Lalu juga ada Nurul Izzah Rahmania. Bagaimana menjadi wanita terbaik menurut Islam, Ustazah? Iya. Kalau menurut saya hanya simpel. Yang pertama, tentu saja menurut Islam adalah wanita salihah ya. Yang pertama, bisa menjaga muru'ah, bisa menjaga harga diri dalam hal ini. Jadi tahu di mana tempatnya, tahu posisinya, seperti itu. Yang kedua, ketika sudah menikah maka dia patuh pada suami. Baik. Itu. Jadi ketika suami meridhoi apapun yang kita lakukan, insya Allah berjalan dengan baik. Saya sendiri juga terlibat di banyak hal, Mas. Baik. Jadi memang selain di PDDMI ini, saya juga kebetulan ketua Fatayat NU Kabupaten Gresik. Oh, oke. Jadi juga ada di Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Itu kebetulan Ibu Abub ketuanya, saya sekretarisnya. Oh, okay. Kemudian juga ada di GOW, juga wakil ketuanya Bu Nurul Haromen itu juga. Kemudian juga terlibat di banyak hal. Berarti aktif di mana-mana ya Ustazah ya. Jadi ketika sudahlah, tidak usah banyak-banyak dan muluk-muluk. Kalau wanita terbaik menurut Islam itu yang pertama bisa menjaga harga diri. Ini terlepas dari akidah dan sebagainya ya, itu memang harus dipenuhi kan gitu. Karena sejak kecil memang sudah diajari kan seperti itu. Yang kedua memang patuh pada suami. Kalau suami tidak mengizinkan saya tidak mungkin bisa kemana-mana. Saya tidak mungkin bisa berinteraksi dengan siapapun, tidak bisa melakukan pemberdayaan dimanapun. Dan mungkin insya Allah kalau saya disuruh di rumah ya di rumah saja seperti itu. Tetapi memang ridho dan doa suami itu sangat menentukan keberhasilan kita dalam rangka kita juga bisa anfa'uhum linnas, maksudnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Tetapi itu memang tak lepas dari ridho dan doa dari suami kita. Itu. Baik. Jadi untuk Mbak Nurul Izzah Rahmania ini juga kata saja simple, yang penting bisa menjaga harga dirinya. Ya, itu. Mau dimanapun ya, aktif dimanapun, yang penting bisa menjaga harga diri dari seorang wanita tersebut. Baik, ada Ibu Eni Hermawati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Teman kita. Iya, Ibu Eni ini selalu menyapa di setiap segmen kedai di Jumat sore. Lalu juga ada Kevin Chandra. Mau tanya Ustazah, apa hukumnya kalau ada seorang laki-laki yang tega menyakiti perempuan, baik secara fisik atau psikis? Iya, tentu saja tidak boleh ya. Jadi kalau kita ngomong konteks sekarang kan namanya KDRT. Kan seperti itu. Nah, kebetulan kemarin juga saya tanggal 8 Maret itu juga melakukan kegiatan perayaan Hari Perempuan Internasional. Kemarin ini cerita sedikit ya. Baik, monggo saja. Saya terpetik dari yang ditanyakan oleh Mas Kevin Chandra ini. Jadi kita itu kemarin melaksanakan perayaan dengan mendampingi para penyintas KDRT. Jadi mereka itu telah menjadi korban KDRT yang secara psikis memang butuh untuk didongkrak, butuh untuk digiatkan kembali. Jadi mereka itu ada yang memang asalnya sangat takut bercerita dengan orang, kemudian
cenderung diam, cenderung tidak mau berinteraksi dan sebagainya. Alhamdulillah kita juga punya binaan seperti itu. Hari ini setelah 1 tahun mereka bisa tampil, mau ngomong, bisa berdiri di depan, mau berinteraksi dengan orang, dan ini menandakan bahwa memang kekerasan dalam rumah tangga menyisakan banyak hal. Jadi terkait, kalau saya juga kurang hafal terkait dengan undang-undang KDRT dan sebagainya, itu juga pasti ada. Tetapi dalam Islam otomatis tidak boleh. Tidak boleh itu. Karena memang Islam mengatur sejajar antara perempuan dan laki-laki dan harus bekerja sama, kan seperti itu. Jadi ketika begitu juga perempuan juga tidak boleh melakukan KDRT terhadap laki-laki. Seumpama perempuan itu kemudian kaya, mendapat suami miskin seumpama ya, kemudian mentang-mentang dan sebagainya, dan memarginalkan dan sebagainya, itu juga tidak boleh. Jadi tidak kemudian hanya kekerasan laki-laki terhadap perempuan saja. Perempuan terhadap laki-laki juga tidak boleh. Juga tidak boleh. Iya, betul. Karena seperti kita lihat di tenaga kerja wanita yang di luar negeri itu kan memang terkadang mendapatkan perlakuan KDRT. Dan itu memang ditangani serius. Hari ini juga tingkat perceraian itu juga banyak. Entah itu juga salah satunya, mungkin juga ada yang KDRT juga. Di Gresik itu kan semakin tinggi. Iya. Iya kan, guyonane arek-arek ayo nek dina iki mesti akeh janda-janda delok pengadilan agama seperti itu. Nah, ini kan dampaknya itu jelas dampak yang negatif. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa bermuasyarah ya, berinteraksi itu dengan baik sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Nah, itu mengenai untuk Kevin Chandra. Untuk memang tidak boleh saja ya, mau laki-laki ke perempuan ataupun yakni perempuan ke laki-laki. Itu sangat dilarang. Memang waktu kapan hari saja kita ngobrol dengan Ustadz Nasihun, yang Pak Amin. Yang Ustadz Amin. Iya. Yang ada di LTM. Iya, di Kemenak itu bilang kalau tingkat perceraian itu sangat tinggi di Gresik. Beliau soalnya mode apa sih? Yang di kecamatan itu bukan Moden yang bagian selaku KUA. Ngomong ke saya memang yakni sangat tinggi tingkat perceraiannya dan dipenuhi dengan yakni pasangan-pasangan muda itu saja. Nah, Ustaz sendiri untuk ini saja pesan untuk wanita di seluruh Gresik maupun Nusantara ini. Apa yang diinginkan Ustaz untuk wanita untuk kedepannya ini? Jadi ini saja, monggo. Kalau menurut saya berharap bahwa jadilah perempuan yang berdaya dan jangan diperdaya. Dalam artian kalau berdaya itu yang pertama mengandung makna mandiri. Yang kedua bisa melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk dirinya dan orang lain. Orang lain itu bisa untuk keluarganya dan bisa untuk masyarakat. Jadi ketika itu sudah kita laksanakan, insya Allah dan hidup itu memang penuh tantangan ya. Jadi jangan takut untuk melakukan suatu hal. Karena kalau kita itu yakin, insya Allah itu juga akan ngijabahi seperti itu. Kalau kita itu manjadakan gitu kan, kalau bersungguh-sungguh pasti akan terwujud kan seperti itu. Jadi saya pengen jadi perempuan itu yang pertama adalah ya menjadi insan yang berdaya. Karena dalam kata berdaya itu mengandung makna mandiri dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Insya Allah kalau kita itu sering melakukan hal-hal kebaikan untuk orang lain, Allah akan menolong kita. Itu sudah kami rasakan. Untuk min haitsu la yahtasib lah, banyak hal ya. Jadi kita melakukan hal-hal yang baik itu akan kembalinya akan kepada kita sendiri. Jadi jangan kemudian dihitung aku wis ngerjano apik nangin dan sebagainya.
Iya, jadi orang lebih ikhlas dalam hidup dan lebih banyak menolong. Insya Allah Allah akan menolong kita. Baik. Yang sepertinya tidak bisa kita lakukan ternyata bisa kita kalau kita lakukan karena kita sering melakukan hal-hal kebaikan. Baik. Jadi seperti itu. Baik. Jadi jangan diperdaya. Jangan kita diperdaya. Kalau menjadi perempuan hari ini harus berdaya. Harus seperti berdaya itu. dan jangan mau diperdaya. Iya, betul. Nah itu. Lalu juga hadir nih dari Hanif Ramadan, PD Prima DMI Gresik hadir. Ketuanya itu. Ketuanya Mas Hanif. Baik, langsung saja untuk yang terakhir nih, ada yang tanya di WhatsApp mengenai mengapa wanita harus menutup auratnya, Ustazah. Iya. Nah ini. Jadi memang perempuan itu secara hukum kan memang harus menutup aurat. Walaupun kalau saya di Ahlussunnah wal Jamaah itu kan memang mengenal 4 madhab ya. 4 ada madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki, dan di Indonesia ini kebanyakan madhab Syafi'i. Nah, kenapa kok harus menutup aurat? Kalau kita ngomong secara apa ya, menurut hal umumnya bahwa kejahatan bisa terjadi karena perempuan. Contoh, tidak menutup aurat. Jadi perempuan yang tidak menutup aurat itu bisa mengundang beberapa hal yang negatif. Bisa terjadi kejahatan, bisa terjadi pemerkosaan kan seperti itu. Karena tidak menutupi aurat. Selain juga wajib. Kalau aurat sebenarnya aurat perempuan itu kan memang ditutupi semua, kecuali muka dan tangan kan seperti itu ya. Nah, kalau memang hari ini di Indonesia itu kan memang bukan negara Islam, jadi memang negara Pancasila kan gitu ya. Jadi memang harus kita hormati, tetapi menutup aurat bagi perempuan memang hukumnya wajib. Karena ketika tidak menutup aurat maka berdampak hal-hal negatif. Itu juga berawal dari perempuan itu tadi. Jadi bisa adanya pemerkosaan, ada pelecehan seksual dan sebagainya. Kemudian bisa ketika seumpama perhiasannya banyak kemudian tidak menutup aurat bisa mengandung umpan seperti dijambret dan sebagainya. Itu jelas menimbulkan kejahatan dan akan menimbulkan dosa kan seperti itu. Selain untuk dirinya sendiri dosa dan akan memancing dosa-dosa bagi orang lain kan seperti itu. Seperti itu. Nah, baik. Mungkin tim redaksi bisa di-scroll ke bawah, ada yang tanya ini. Ini dari Giri AM. Bertanya ini. Izin bertanya Ustazah, menjadi perempuan berdaya pasti harapan semua perempuan terutama di Gresik. Ada kiat-kiat tidak untuk mencapai keberdayaan tersebut? Nah, untuk Mas Ahmad Giri Endin Muhammadi tanya. Ternyata arahnya Giri AM. Iya, namanya itu Giri AM. Iya, jadi begini ya. Ini yang tanya adik saya sendiri. Jadi begini, memang untuk bisa menjadi berdaya, yang pertama harus punya ilmu. Makanya kemudian Allah menurunkan wahyu yang pertama adalah Iqra, bacalah. Kan seperti itu. Jadi semuanya berawal dari ilmu. Ketika orang mempunyai ilmu, maka orang akan menguasai sesuatu. Ketika orang akan setelah menguasai sesuatu, maka bisa berbuat sesuatu. Tidak mungkin kemudian dia berbuat sesuatu tanpa mengetahui ilmunya, maka dia akan salah. Dalam tanda kutip berdaya, maka perempuan secara mandiri harus membekali, harus capacity building. Dia harus pinter dulu dalam dirinya, baik secara agama ataupun membekali hal-hal yang bisa menjadikan intinya harus membekali dengan ilmu dulu. Ketika sudah berilmu maka dia bisa bicara, dia bisa melakukan, kan seperti itu. Nah, otomatis ketika bisa bicara, ketika bisa melakukan, bisa bersinergi, maka kita akan bisa berinteraksi dengan orang dengan baik. Jadi bisa berdaya karena kita punya ilmu, bisa berbicara dan bisa melakukan sesuatu. Intinya di situ. Bagaimana tips bisa berdaya? Kita punya ilmu dulu.
punya ilmu tapi mampu diamalkan loh ya. Jadi mau diamalkan. Punya ilmu tapi diam saja itu sama saja. Jadi memang kecerdasan itu tidak hanya semata-mata kecerdasan IQ, tapi bahkan EQ kan gitu ya, atau SQ pun itu juga harus merupakan kolaborasi yang baik untuk bagaimana kita bisa menjadi insan yang lebih baik di dunia ini. Jadi intinya berilmu dulu, baru bisa berbicara dan melakukan. Itu nanti kalau sudah seperti itu kita bisa berdaya. Orang akan tahu bahwa oh si A itu tahu, si A itu bisa. Nah seperti itu. Baik, nah ini untuk Mas Giri AM yang menanyakan yang penting berilmu dulu baru bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Baik, ada juga Ustazah yang terakhir nih dari Bang Ocit. Mohon izin Ustazah dari Adi Sidomukti mau tanya, apakah wanita cantik itu dilihat dari luarnya? Maksudnya dari wajahnya? Apakah dari wajahnya saja? Ya karena istrinya dia cantik. Oh. Iya. Enggak. Sebenarnya itu begini. Memang cantik itu jadi relatif, ada hadis ya. Tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 sebab. Coba, yang pertama apa? Li jamaliha, karena kecantikannya. Jadi mau tidak mau hadis sendiri menyampaikan bahwa perempuan itu alasan pertama kenapa dia kok dinikahi, karena kecantikannya. Walaupun cantik itu relatif ya. Kalau suka, walaupun cantik, kalau memang hatinya tidak pas, tidak suka kan ya memang tidak jodohnya kan seperti itu. Jadi perempuan itu cantik ada apakah dari luarnya saja gitu? Iya, dari luarnya. Nah, ini memang kalau kita ngomong cantik secara umum, maka artis itu cantik itu memang sudah biasa. Karena memang dilihat dari luarnya. Tetapi kemudian sebagai seorang perempuan muslimah, bagaimana itu cantik itu harus bisa keluar dari inner beauty. Jadi apa ya? Tidak kemudian hanya sekedar parasnya saja yang cantik, akhlaknya juga harus cantik kan seperti itu. Itu menandakan bahwa memang dia pribadi yang sempurna, walaupun memang maksudnya sosok perempuan yang dicari-cari kan seperti itu tadi, yang istimewa yang dicari dan sebagainya. Jadi kalau bisa memang cantik itu tidak hanya pada parasnya saja, bahwa inner beauty itu penting. Jadi akhlak dan sebagainya itu memang melekat pada diri perempuan itu, sehingga memang itulah yang bisa yang dikatakan wanita solihah, wanita yang cantik dan sebagainya. Kan seperti itu. Baik, jadi untuk Bang Ocit ya, jadi bukan hanya dilihat dari wajahnya, tapi juga dalamnya, inner beauty-nya yang harus tunjukkan. Baik, Ustazah, kita sudah 60 menit membahas mengenai wanita makhluk yang istimewa. Nah, untuk ini para sahabat cerdas, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dan juga menyimak siaran kami. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Ustazah Ainul yang sudah mengisi siaran di sore hari ini, yakni di tema wanita makhluk yang istimewa. Ini cocok nih dengan Hari Perempuan Dunia yang masih belum jauh dari perayaannya. Baik, untuk sahabat cerdas, ya, terima kasih dan sampai jumpa di segmen kedua berikutnya. Saya Ruzar dan saya Ainul Farodisa. Patuh diri dan yakni kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Loh, Bim, udah sembuh kamu? Katanya kamu sakit. Alhamdulillah udah baikan. Lemes badanku diserang diare seminggu lebih. Heran nih, habis emakku yang sakit, terus bapak. Habis itu giliran aku. Waduh, berarti ada yang salah sama airnya. Karena diare itu denger-denger disebabkan air yang kotor. Bisa jadi air sumur kamu tercemar. Bisa tuh. jadi ya, nggak pernah ngecek aku. Coba perhatiin deh. Sumur kamu kan deket sama sapi tank. Nah, kemungkinan besar sapi tanknya bocor. Terus
air limbahnya ngerembes masuk ke air sumur. Ya Allah, bener. Pantesan air sumurku agak berbau gimana gitu. Aduh, aku harus gimana ini? Makanya daftar ke tempat Pak Budi saja. Kan beliau pengurus yang mengelola air perpipaan di kampung kita. Airnya lebih aman karena pakai perpipaan. Maksudnya air perpipaan yang kayak PDAM itu. Jadi Pak Budi ini adalah ketua kelompok masyarakat yang mengelola air minum di kampung kita. Karena kampung kita belum terjangkau dengan pipa PDAM. Masalahnya di Pak Budi kan bayar iuran. Gimana bisa bayar iuran untuk air? Kesehatan itu lebih mahal, bro. Makanya pakai air perpipaan agar kita terhindar dari sakit. Bener juga sih. Kualitas airnya bagus, kuantitasnya cukup, mengalir terus-menerus selama 24 jam non-stop. Dan yang terpenting, terjangkau sama kita-kita kelas bawah. Aku aja udah pakai dan sehat-sehat aja tuh. Bener juga kamu. Ya udah deh, antar aku ke Pak Budi sekarang. Mau daftar jadi pelanggan air perpipaan.